Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya Guru dari Batik Show Gitar. Jadi hari ini saya berkunjung ke ITPC Los Angeles, California selepas mengikuti NAMM Show 2026, salah satu pameran internasional untuk alat musik terbesar ya Pak ya, terbesar di dunia yang dilaksanakan di Anaheim Convention Center, California. Nah, pamerannya sudah selesai kemarin, lalu ini sebelum pulang saya mau menyempatkan berkunjung dan mewawancarai ITPC kita yang ganteng ini, Bapak Umar Rajati. Pak Umar Rajati, terima kasih atas waktunya. Jadi tujuan dan maksud saya kesini ingin berbagi informasi kepada teman-teman UMKM dan UKM dan serta pelaku eksportir di negara kita tentang apa aja sih potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh kami selaku UMKM, selaku pelaku eksportir di tengah kondisi global yang serba carut marut, agak ya, terus pemberlakuan tarif, terus bagaimana sih perlakuan perilaku konsumen Amerika setelah adanya berlaku tarif ini, terus kira-kira potensi besar apa nih yang bisa dilakukan para UMKM eksportir Indonesia kita di tengah berlakunya perang tarif ini. Kesempatan apa yang bisa kita ambil dengan negara kompetitor Pak gitu. Sementara satu itu dulu pertanyaan, kira-kira apa masukan dari Pak Kumarajati untuk kita para pelaku UMKM ekspor? Ya, terima kasih Pak Guru dari Batik Show atas kerjasama dan partisipasinya dalam 6 show di Anaheim, Los Angeles, California. Memang banyak potensi dari pelaku usaha eksportir Indonesia, termasuk alat musik, gitar. Selain itu ada juga produk makanan olahan, kemudian ada furniture, handicraft, dan home decor, kemudian ada rempah-rempah, kemudian ada produk tekstil, kemudian ada berbagai macam produk-produk dari Indonesia yang bisa masuk ke Amerika. Memang saat ini ada tarif resiprokal sebesar 19%, jadi itu perlu menjadi perhitungan pelaku usaha untuk masuk ke Amerika. Namun negara lain termasuk Tiongkok mendapatkan tarif yang lebih besar, bisa sampai 140-150%. Jadi sebenarnya ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengambil pasar negara lain seperti Tiongkok yang bisa masuk ke Amerika. Jadi meskipun ada tarif 19%, ekspor Indonesia ke Amerika justru secara agregat meningkat sekitar 17%. Kebetulan sekitar sebulan yang lalu kami juga menjadi visitor di summer intervensi juga di daerah Los Angeles, California. Ada pelaku usaha importir di sini, diaspora, ada Jans, ada Takari, mereka mempromosikan produk Indonesia, ada juga Mayora. Jadi memang kesempatannya sangat besar. Kalau memang ingin dipromosikan di sosial media kami, bisa dikirimkan nanti katalognya via email, nanti kita promosikan, atau ditaruh di showroom kami juga gratis, nanti kita bisa pamerkan. Demikian. Oke, jadi secara umum sebenarnya dengan adanya pemberlakuan tarif ini ekspor kita itu malah meningkat sebenarnya ya Pak ya? Iya benar, karena meskipun ada tarif, ternyata bukan hanya Indonesia yang kena tarif, seperti Tiongkok juga terkena tarif lebih besar. Jadi memang secara agregat data makronya ekspor Indonesia ke Amerika justru meningkat. Kalau boleh tahu Pak, dengan adanya pemberlakuan tarif ini, produk Indonesia apa yang mengalami kenaikan signifikan secara ekspor Pak, untuk produk-produk apa, misalnya seperti furniture kah, kopi kah, atau makanan kah, atau seperti kita musik instrumen kelihatannya juga mengalami kenaikan ya Pak ya? Iya, untuk furniture saya dapat info dari importir di sini, memang untuk segmen menengah bawah agak turun, cuma untuk segmen hotel, restoran besar, segmen atas ini justru meningkat.
Kemudian untuk kopi memang angkanya cukup besar, sekitar 300 juta US dollar per tahun. Dan untuk alat musik juga memang angkanya juga cukup tinggi, tetapi memang lebih didominasi untuk brand-brand besar. Jadi memang mayoritas masih berupa supplier seperti Yamaha atau produk lain. Cuma memang ada kesempatan di market untuk brand-brand Indonesia yang bisa kita kembangkan begitu. Iya. Kalau gini Pak, ada nggak kira-kira masukan untuk kita para pelaku istilahnya manufacturer factory atau builder custom atau ya pembuat instrumen alat musik gitar dan sejenisnya, kira-kira hal apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk melakukan penetrasi ke Amerika ini Pak? Kita kan tidak tahu regulasi apa terbaru di Amerika ini yang mungkin nanti bisa menghambat kita untuk masuk ke sini, mungkin terkait apa ya, kayu atau elektroniknya atau bagaimana Pak? Mungkin bisa kasih masukan kita Pak. Ya benar, untuk konsumen Amerika memang mereka memperhatikan kualitas kayunya, yang pasti harus ada sertifikasi SPLK dan ketelusuran dari mana mendapatkan kayunya. Kemudian story behind the product, cerita di balik produknya tersebut seperti apa. Di Batik Store kan cara membatiknya, dan itu karya handmade itu sangat diakui di Amerika. Kemudian customnya, kalau memang gitarnya khusus untuk butik, cari butik-butik yang memang biasa membeli gitar-gitar yang memang dedicated handmade khusus untuk penggemar. Kita juga belajar dari importir, distributor, dan buyer yang berpengalaman bagaimana mereka melakukan penetrasi pasar di Amerika, bagaimana seperti Yamaha, kemudian perusahaan-perusahaan besar lain alat musik juga sudah masuk dan sudah bertahan. Memang awalnya mereka OEM buat labeling, tapi lama-kelamaan bahkan seperti Genta sudah mencoba menggunakan merek mereka sendiri. Ada juga Gula USA, Pak Albert juga sudah penetrasi di Amerika. Seiring dengan waktu, pengalaman lama-lama pasti akan bisa sih masuk ke Amerika. Oke. Lalu untuk ini Pak, untuk ini ada sedikit pesan dari teman-teman pelaku eksportir lain. Kemarin message ke kita ada teman-teman pelaku furniture rotan, terus ya eksportir mebel, terus ada makanan-makanan olahan. Nah itu kira-kira Pak Jati bisa kasih masukan nggak, kira-kira apa nih update terbaru kebiasaan perilaku konsumen masyarakat Amerika di tahun 2026 ini nih, potensinya seperti apa, lalu regulasi yang terbaru seperti apa, karena kan nih Amerika nih lagi ini banget nih terkait peraturan. Gimana Pak Jati menyikapinya? Memang untuk produk makanan olahan perlu ada sertifikasi FDA seperti BPOM di Indonesia. Kemudian kalau produk pertanian ada USDA dari Department of Agriculture. Selain itu memang ada tambahan sertifikat untuk seafood dari Kementerian Kelautan Perikanan dan produk makanan dari BPOM, karena sempat ada kasus cesium 137. Namun demikian itu bisa tetap dipelajari dan bisa didapat. Mudah-mudahan kalau memang nanti ada waktu, kami juga bersedia untuk melakukan bisnis counseling atau bisnis forum, pitching atau bisnis matching dengan teman-teman pelaku usaha di Indonesia. Oh, berarti nanti kalau kita mau mengadakan semacam Zoom meeting atau bagaimana, mungkin bisa lah kita agendakan ya Pak Jati ya. Siap, kami ready selalu. Oke. Ini dijual nggak barangnya? Mungkin itu saja Pak Jati. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah ya membantu kita saat pameran kemarin, terus ya melakukan penjemputan dan lain-lain. Semoga ekspor Indonesia terus meningkat, dan untuk teman-teman pelaku pembuat alat musik tetap semangat, ekspor ke negara-negara termasuk khususnya Amerika masih terbuka lebar, termasuk saya. Ini baru saja pameran pertama kali di NAME Show 2026, tapi pengalamannya sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa, dan mungkin tahun 2027 jika tidak ada halangan kita mungkin akan mengikutinya lagi.
Oke, terima kasih Pak Jati sekali lagi. Ya, Terima terima kasih kasih. atas waktunya. Masih bersama saya Guru dari Batik Soul Blitar. Buat teman-teman yang mau tahu produk saya bisa aja langsung di www.batikblitar.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruangan ITPC California, Los Angeles, Amerika. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jati kasih. waktunya. Ya.